Satu, bagaimana keberhasilan politik luar negeri Indonesia masa demokrasi terpimpin menurut pendapatmu? Sifat politik luar negeri bebas aktif. Indonesia yang revolusioner dan ofisial dapat kita lihat melalui kebijakan pemerintah Indonesia dalam konflik internasional. Pengembalian Irian Barat. Pada awalnya Indonesia mengupayakan jalan diplomasi melalui tuntutan terhadap Belanda untuk mengembalikan kawasan Irian Barat ke Indonesia. Upaya diplomasi tersebut mengalami kegagalan sehingga Soekarno memutuskan untuk melakukan perang terbuka dengan Belanda. Kebijakan Soekarno dalam menyelesaikan masalah Irian Barat menunjukkan ketegasan politik luar negeri Indonesia untuk memperjuangkan kedaulatan NKRI secara utuh. Politik New Medium Forces NEFOS. Gagasan politik NEFOS disampaikan oleh Soekarno pada KT Non-Blok tahun 1961. Menyampaikan gagasan NEFOS merupakan realisasi dari pidato Soekarno membangun dunia kembali yang bertujuan untuk melakukan konfrontasi penuh melawan kolonialisme dan imperialisme. Dalam pidatonya Soekarno menyatakan bahwa permasalahan internasional merupakan dampak dari pertentangan antara kedaulatan lama NEFOS dan kekuatan baru yang berisi negara progresif NEFOS. Soekarno mengajak negara-negara yang bergabung dalam gerakan non-blok untuk bersama-sama melawan dominasi NEFOS di dunia internasional. Ajakan tersebut mendapat penolakan dengan alasan menyalahi prinsip dasar yang telah disepakati dalam pembuatan GNP. Konfrontasi Indonesia dan Malaysia. Indonesia menerapkan politik luar negeri yang konfrontatif terkait konflik dengan Malaysia. Soekarno menganggap bahwa pendiri invasi Malaysia oleh Inggris merupakan bentuk imperialisme baru, neo-imperialisme di kawasan Indonesia Asia Tenggara, serta mengganggu ketertiban wilayah Indonesia. Untuk melawan neo-imperialisme, Soekarno memutuskan untuk keluar dari PBB dan melakukan operasi Dwi-Kora terhadap Malaysia. 2. Inflasi merupakan salah satu permasalahan ekonomi yang terjadi masa demokrasi terpimpin. Terkait masalah kenaikan harga minyak goreng yang terjadi seperti sekarang, bagaimana upaya pemerintah mengatasi permasalahan ekonomi tersebut menurut pendapatmu? Jika dilihat dari kondisi sekarang yang sedang juga menghadapi masalah global, pemerintah harus berupaya lebih dan bijak dalam mengambil keputusan karena ekonomi di Indonesia sedang mengalami lonjakan yang signifikan yang juga akan menyebabkan kesenjangan sosial. 3. Jelaskan pendapatmu mengenai keberhasilan dan kegagalan kebijakan politik dalam negeri dalam upaya menciptakan stabilitas politik masa Orde Baru. Penetapan stabilitas politik, pembubaran PKI dan organisasi massa. Pembubaran PKI dan organisasi masanya dimulai sejak Legend Soekarno mendapat surat pemerintah 11 Maret. Melalui legitimasi tersebut, ia mengambil beberapa tindakan untuk menjamin keamanan dan stabilitas pemerintah. Pada tanggal 12 Maret 1966 keluar surat keputusan yang berisi pembubaran dan larangan bagi PKI serta ormas-ormas yang bernaung dan berlindung atau senada dengan untuk beraktivitas di wilayah Indonesia. Keputusan ini kemudian diperkuat dengan keputusan Presiden atau Pengti ABRI atau Mederatis MPRS nomor 1 tanggal 3 1966 tanggal 12 Maret 1966. Penyederhanaan partai politik. Sistem 3 partai merupakan salah satu kebijakan politik Presiden Soekarno di bidang politik. Kondisi ini bahkan berlangsung cukup lama dari tahun 1973 hingga 1999. Penyederhanaan atau penggabungan fusi
partai pada tahun 1973 merupakan kebijakan Presiden Soeharto untuk menciptakan stabilitas politik kehidupan bangsa dan bernegara. Implementasi pembangunan nasional masa Orde Baru berdasarkan pada teknologi pembangunan. Salah satunya adalah pemerataan pembangunan terkait mengenai berbagai macam bantuan ekonomi yang diberikan oleh pemerintah daerah sekarang. Apakah dalam kenyataan dapat dikatakan sudah adanya pemerataan pembangunan atau belum? Berikan penjelasanmu. Belum. Indonesia masih belum bisa mengatakan pembangunan merata karena tidak semua masyarakat Indonesia merasakan bantuan berupa PIP dan kartu prakerja. Tetapi tidak semua masyarakat dapat mendapatkan. Seharusnya pemerintah menyurvei langsung keadaan kondisi masyarakat di daerah masing-masing.